Ya Rabbi bil Mustafa. Dalam sejarah lain, Nabi Ismail masih kecil, ya, disuruh berangkat jalan kaki, ya, dari Mekah ke Palestina. Masya Allah. Di lembah yang tandus, istri sama anaknya, ya, yang masih kecil, belum bisa merangkak belum, ya, berangkat, hai Ibrahim, kamu ke Palestina. Jalan kaki, bayangin, Nabi Ibrahim. Kalau hanya suruh perintah Allah mungkin kuat, tapi ninggalin anak istri, ini suami jarang kuat, ya, enggak tega. Anak yang diharapkan, yang sangat didambakan, tak suruh tinggal berangkat. Berangkat Nabi Ibrahim. Kata Siti Hajar, apa engkau enggak tega nih? Iya. Saya ditinggal berdua-duaan di tempat yang tandus, enggak ada pohon, enggak ada apa. Ya, air enggak ada. Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Hada min amrillah, ini perintah Allah. Berangkat juga. Tadi mau ngaji, bini kita sama kita nangis. Pak jangan ngaji, kata istrinya. Pak kita pergi, kata nangis anaknya. Kalau anak nangis, ngaji nggak kira berangkat kemarin nih. Anak nangis, jangan berangkat ngaji, ayo jalan-jalan aja, ayo. Kira-kira kita orang tua tega nggak nih? Akhirnya apa? Ya dah nggak usah ngaji ayah ya hari ini, ayah nggak usah ngaji hari ini. Mestinya kita pakai strategi Nabi Ibrahim. Ini ngaji suruh Allah, ya berangkat saya. Ya anak nangis, biar. Waduh hebat ini. Ya. Bini marah, biar aja. Ya. Pulang dukun pintu, punya duplikatnya, tenang aja. Gimana? Ya. Kita kan kadang nggak tega. Padahal itu mungkin dikirim sama setan, anak kita terus nangis, marah-marah nggak minta jalan-jalan. Ini kok ngaji jalan-jalan? Dikirim sama setan, yang nangis tuh nangis. Biar bapak lu nggak bisa berangkat nih. Nah. Apa saja kita sebagai orang tua dicurahkan untuk anak, padahal nanti anak belum tentu mencurahkan untuk kita. Akhirnya kita mengutamakan anak daripada Allah. Allah coba akhirnya. Begitu anak besar, justru anak menyiksa kita, nyakitin kita, bikin kita mumet, kesel. Karena apa? Mungkin dulu kita mengutamakan anak daripada mengutamakan Allah. Gitu. Ada kisah menarik. Ini seorang bapak mau berangkat ngaji. Anaknya sakit. Ya. Kata istrinya, jangan ngaji bang. Kita lagi demam panas ini. Ya. Abang tega banget berangkat ngaji juga, lagi sakit. Apa jawab suaminya? Mengaji itu perintah agama. Ya. Perintah Allah. Kalau Allah yang suruh, pasti Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan jaga yang lainnya. Yakin begitu, yakin dia. Pasti kalau di jalan Allah, Allah nggak mungkin. Pasti Allah akan jaga. Kayak kita punya bos, kita disuruh apa? Untuk misalnya untuk seminar atau apa? Untuk pergi suatu tempat membahas tentang proyek. Pasti bos kita apa? Sudah menyiapkan akomodasi. Ini buat ininya, ini buat yang ditinggal dan sebagainya. Sudah siapin bos, nggak mungkin bos nyuruh sembarangan. Sudah disiapkan itu, ya. Budgetnya sudah disiapkan. Nah, itu manusia, apalagi Allah. Dia yakin kalau ini yang saya tempuh jalurnya Allah, Allah nggak tinggal diam. Tuh keyakinan ini muncul dia. Dia berangkat ngaji. Orang-orang pada bilang kebanggaan tuh bapak. Anak panas ngaji juga, kayak nggak ada hari lain, kayak nggak ada hari lain kata dia. Tapi karena dia sugesti tinggi, keyakinan tinggi kepada Allah, ya, yang dia tempuh jalan Allah pasti Allah jaga. Begitu pulang, ternyata anaknya sehat, sembuh tiba-tiba loh, ada bini pulangnya. Kenapa tadi?
ini dia berkeyakinan yang ditempuh jalan Allah pasti Allah akan menjaga memeliharanya. Kalau toh bisa meninggal dunia, meninggalnya ini anak husnul khotimah baik. Kenapa? Punya bapak, punya taat kepada Allah. Tapi kita bisa nggak ya oleh sakit ya? Bini kita kebangetan laki-laki nih. Anak sakit pergi juga nih. Akhirnya karena kita keyakinannya belum full kepada Allah, ya kita mengikuti keadaan, susah sendiri, bolak-balik. Karena tadi keyakinan kita baru hanya sampai di mulut, belum sampai tenggorokan, belum sampai hati. Fattaqullah mastata'tum. Ai ibzalu fi taqwallah ghayata ta'atikum. Curahkanlah dalam takwa kepada Allah sekuat mampu. Sekuat diri kita curahkan semuanya. Lagi sehat begini, kita alhamdulillah bisa sholat. Allah coba panas dingin, kena air, kira-kira sholat libur apa nggak sholat nih? Panas dingin, mau sholat nggak kuat kita. Banyak orang yang libur. Kenapa nggak sholat? Allah juga tahu, Ustaz. Langsung lagi sakit. Emang juga Allah tahu, jangan Allah sakit, Allah mati. Kamu tahu aja, Allah tahu. Allah tahu. Jadi lagi sakit, panas dingin kita, atau lagi apa? Gigi lagi. Buat ini kira sholat libur nggak ya sholat ya? Karena wudhu udah gini. Nggak ada istilah libur sholat. Mau sakit gigi, panas dingin. Kata Allah, fattaqullah mastata'tum. Ya. Ghayata taqatikum, sekuat mampu kamu. Ya. Karena sekuat mampu kita, ya. Sampai keadaan apapun nggak pernah kita libur sholat. Selagi masih ada pikiran, ya nggak ada istilah libur sholat. Ya. Sekuat kita. Kita sekuat apa? Kerja sekuat hati kita. Wow, kerja sekuatnya. Nah, tapi ibadah nggak sekuatnya, seadanya, semaunya. Semaunya aja. Hada masalu qauli ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Fa innahu la yuradu bihi ittiqa fi ma lastati'unahu. Allah menyuruh kita untuk melakukan ketakwaan sekuat tenaga kita, semampu kita. Nah inilah hadirin rahimakumullah, bahwasanya anak dan harta jangan sampai itu hanya jadi bala atau cobaan, musibah sehingga kita jauh dari Allah. Malam hari ini kita dipanggil oleh Allah ke tempat ini. Ya. Itu berarti kita sudah mencintai Allah, jalur Allah. Biar nanti Allah yang ngatur. Ya. Kondisi anak kita lagi sakit, lagi apa di rumah, biar nanti Allah yang ngatur. Kalau memang jalan yang ditempuh adalah jalan Allah, itu harus muncul dalam diri kita. Kalau selama kita mikirkan itu terus, nanti juga Allah membuat kita menjadi ragu-ragu kepada Allah. Akhirnya kita berat. Nah, berat untuk hadir ke tempat-tempat yang Allah perintah berat. Kasihan anak, kasihan istri, kasihan terus begitu, kasihan. Ya, ini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, terutama menghadapi kehidupan saat ini, jangan sampai kita diombang-ambing oleh harta kita, oleh anak kita, sehingga kita menjadi lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta kita, anak kita justru mendorong kita, mengantarkan kita kepada Allah. Justru harta kita dan anak kita mengangkat derajat kita di sisi Allah dengan doa anak yang soleh, dengan harta yang kita infakkan, itu yang akan mendorong kita sampai kepada
Allah. Jangan pakai orang sekarang. Harta nggak dibawa mati, salah. Harta harus kita bawa mati. Caranya kita yang bawa, jangan orang lain yang bawa. Panitia pesantren yang bawa, anak yatim yang bawa, fakir miskin yang bawa. Itu maksudnya harta yang kita infakkan ya ke tempat orang-orang yang berhak, itulah yang maksudnya harta kita bawa mati. Bawanya jangan kita, tapi kita suruh orang lain yang membawa dalam bentuk apa tadi? Infak, sedekah, amal jariah, itu maksudnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, amin ya rabbal alamin. Demikian kaji kita ya. Ini contoh perjalanan hidup, Pak. Nih. Enggak kelihatan ya? Waduh, susah deh ya. Kelihatan enggak nih? Kayak gergaji nih. Ini kitab gambar apa nih? Kelihatan enggak nih? Ini perjalanan neraka nih. Ini perjalanannya manusia dari ujung sini naik kemari. Ini jembatan Shiratal Mustaqim. Gambarnya kitab. Kelihatan enggak, Pak? Kelihatan ya? Gambarnya apa nih kita nih? Ya. Kayak gergaji ya. Ini kita besok kita ini jembatan Shiratal Mustaqim kayak gergaji. Ya. Dari satu naikan ke belakang itu 500 tahun kemarin. Oh, setahun. Ya. Ini gambar ulama, gambar gini antik ya. Gambarnya kitabnya. Gunung, gunung ya, enggak ya. Gambar gitu. Jadi bentuknya itu Shiratal Mustaqim tergantung amal ibadah kita. Ada yang kayak gergaji, ada yang lurus. Ya. Ini orang apa? Pak jatuh nih orang nih, Pak. Ini orang nih, Pak jatuh nih. Tuh. Pak jatuh. Pak jatuh orang nih. Pak jatuh baru sampai ujung jatuh. Ada yang baru naik jatuhnya. Terus begini. Sampai terakhir nanti di sini. Ya, surga di sini. Sini neraka, sini surga. Gitu. Dan kita selamat sampai ke pintu surga, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir dzunubana waqdi hajatana sihha wal afiyah warzuqna 'aishal abrar waqtina bis khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti subuh kita pengajian bulanan, insya Allah.